Jangan membayangkan korupsi itu sebagai masalah yang jauh-jauh tuh. Tidak, persoalan korupsi itu dihadapi dan efeknya konkret di kita-kita yang warga negara biasa. Kan seringkali petani merasa, itu korupsi itu yang berita-berita di TV-TV itu. Buat saya sih nggak ada urusannya. Tidak. Kenapa harga produk pertanian Anda jadi mahal sekali di kota sana? Karena jalannya rusak. Karena itu kalau bawa telur ke pasar-pasar bisa 30% rusak di jalan. Bawa jeruk rusak, bawa mangga rusak. Kenapa jalannya rusak? Karena dibangun dengan standar yang di bawah seharusnya. Kenapa itu bisa terjadi? Ada praktek korupsi. Kemudian perawatan jalan yang nggak berjalan betul karena ada korupsi. Simple sekali. Jadi jangan membayangkan praktek korupsi ini sebagai praktek-praktek yang ada di televisi. Korupsi itu konsekuensinya kita rasakan langsung sehari-hari. Karena itu harus pangkas total. Pangkas total. Harus pangkas total. Nah, disinilah kenapa prioritas penting itu tadi, penegakan hukum, penegakan keadilan, dan pemberantasan korupsi. Sama Pemberantasan korupsi ini kunci, betul-betul serius. Selama korupsi itu ada, maka kesejahteraan tidak akan bisa jadi. Saya beri contoh. Apa efeknya korupsi dengan peternakan ayam? Apa efeknya korupsi dengan perkebunan jeruk? menurut saya ada, Pak. Cuman menjelaskannya saya nggak bisa, Pak. Mungkin Bapaknya lebih bisa jelas. Feeling saya 100% ada. Oke. Punya peternakan telur. Peternakan ayam. Peternakan ayam itu tidak ada di tengah kota. Ya, peternakan ayam itu biasanya di tempat-tempat yang agak tinggi juga. Ya. Di pedesaan agak tinggi. Ketika dia selesai 100% produksi dikirim ke pasar. Ya. Sampai ke pasar tinggal 80%. 20% rusak. Kenapa rusak? Perjalanan. Rusak di jalan. Iya. Kenapa rusak di jalan? Karena jalan dikorupsi. Oke. Bolong-bolong itu jalan. Iya. Oke, nah nyambung kan? Menyambung, Pak. Jadi, Logis. Kenapa korupsi itu mensengsarakan? Iya, jalan yang seharusnya rata, aspal yang seharusnya porsinya sekian, pasir sekian, nggak dikerjain. Oke, jebol. Ketika jebol, itu semua hasil sana, mau beli jeruk, nggak mau beli jeruk yang benyok-benyok gitu, nggak mau lah. Efeknya apa? 100% jeruk keluar dari perkebunan jeruk sampai ke pasar, masuk akal. 30%, 20% dibuang. Rusak, kenapa? iya. Rusak. Ini Jadi kita ini jangan membayangkan kayak korupsi itu, wah, enggak itu yang ada yang gede-gede. Ini pada rakyat kebanyakan. Ini kecil aja nih, Pak. Contoh. Jadi kenapa memberantas korupsi itu penting? Karena itu berdampak langsung. Sekarang nih, kalau produksi 100 kilo telur, Iya. hilang 20 kilo. Harga telur jadi berapa? Naik ya. Naik dong. Oke. 20% telur yang hilang. Gue belajar sama Pak Profesor, siap. Iya. 20% yang hilang itu. Iya. Kan ongkos. Iya, benar, Pak. Jadi, kalau misalnya dulu harganya murah, jadi mahal. Terus sekarang yang pada beli ibu rumah tangga, kok telur mahal? Iya, Bu, rusak di jalan banyak. Gaji nggak naik-naik. Oke, biaya hidup jadi naik. Iya. Beli telur mahal, beli ini mahal, pada rusak di jalan. Kebutuhan-kebutuhan lain, jadi biayanya jadi tinggi. Ini hal kecil loh. Ketika biaya jadi tinggi, ibu rumah tangga, wah kalau gini nggak bisa telur tiap hari, Pak. Iya. Telurnya cukup seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Iya. Kesehatan anaknya, kualitasnya menurun. Iya, paham. Jadi, menurut saya itu rangkaian itu jangan dianggap enteng. Saya setuju, Pak. 100% itu saya setuju. Memang hal kecil itu. Tapi itu impact-nya besar sekali. Saya kayak mau kasih ilustrasi rumit soal korupsi. Ini nih contoh. Dari situ aja kita udah langsung punya bayangan, oh iya korupsi harus diberantas. Apalagi nih, yang menyangkut pendapatan negara.
yang nggak kelihatan oleh kita semua. Contoh deh Pak, 271 nih Pak. Ya. Impact ke negara, ke ini apa Pak? Sebenarnya gini, kalau itu pendapatan kan harusnya itu bisa diterima oleh negara. Iya. Karena itu tidak diterima, mengakibatkan uang rencana-rencana pembangunan yang harusnya bisa dibiayai menjadi tidak bisa dibiayai. Termasuk jalan rusak. Termasuk apapun. Kena kan ketelur lagi. Oh iya, masuk akal juga sih. Jadi Pak. kalau harusnya negara terimanya misalnya 1.000 triliun, terus 271 ini nggak masuk, ya otomatis berkurang. Sederhananya begitulah kira-kira. Ini negara kagak cari tahu uang-uangnya mereka yang diambil kemana aja tuh Pak. Iya, ya karena Bapak itulah. waktu di DKI banyak nggak Pak uang Itu- yang diambil Pak? Itulah sebabnya kenapa di DKI Jakarta cashless. Oh. Supaya seluruh pergerakan uang Bisa itu kembali. bisa di-trace. Kalau nggak cashless susah. Nah, kita juga nanti harus kerjakan tuh seluruh bagian pendapatan untuk makin hari makin cashless. Kalau makin hari makin cashless, maka tanpa non tunai. Kalau semuanya non tunai, maka kita bisa mencatat semua dengan baik. Iya, lebih terbuka kan? Iya dong. Kalau di Jakarta, secara teknologi, infrastruktur memungkinkan. Oh ya. Semua restoran, semua sumber-sumber pajak, itu semuanya tersambungkan secara digital. Bisa. Jadi harus ke arah sana. Supaya pemasukan lengkap. Lalu pengeluaran, seluruh pengeluaran dalam bentuk non-tunai. Kalau semuanya non-tunai bisa di-trace, ini jadi apa, ini jadi apa, jadi apa. Apakah itu bebas penyimpangan? Tidak. Tapi kalau ada penyimpangan mudah diketahui, mudah dikoreksi, mudah ditindak. Nol nggak mungkin. Nggak ada negeri yang nol seluruh dunia. Pasti ada. Tapi kalau sistemnya itu transparan, nah dia bisa mudah di-trace. Bapak ini, saya jujur ya Pak ya, Bapak ini luar biasa ilmu komunikasinya loh Pak. Cara Bapak menjelaskan, kemungkinan membuat itu menjadi logis untuk beberapa kategori orang, saya lihat Bapak tahu gimana menyampaikannya gitu loh. Ya. Salah satu pemimpin yang diperlukan itu adalah orang yang bisa mengkomunikasikan. Ya. Itu kan penting ya Pak Betul. ya? Tapi harus diingat, betul. Komunikasi itu satu hal. Ya. Kejernihan itu di belakangnya. Kalau kita tidak berpikir jernih, tidak bisa berkomunikasi dengan baik, itu pasti. Jadi kita itu harus melatihnya dari awal, melatih untuk berpikir dengan jernih, dengan runtut. Kalau berpikir runtut dan jernih, otomatis bisa disampaikan dengan runtut dan jernih. Betul.